ketika kita sudah mempunyai suatu hobi atau passion, kita akan melakukannya dengan totalitas, Pak. Sama juga dengan lingkungan kerja kan, Pak. Kalau kita sudah tidak merasa nyaman, apapun yang akan kita kerjakan terasa berat. Tapi karena ini adalah passion, karena passion kita, karena passion saya adalah seorang fotografi atau videografer, saya melakukannya malah sampai malam, Pak. Nggak terasa, waktu itu nggak terasa. Jadi melakukannya dengan ikhlas. Jumpa lagi Baraya Kang Asep ya, masih di acara ngobrol ringan bersama Kang Asep. Jadi sore hari ini Kang Asep sudah kedatangan Baraya Kang Asep ya, namanya Dodi Andresia. Ya. Jadi Dodi ini PNS juga ya di Sekretariat Jenderal DPR ya. Kita sore ini mau mengobrol ya sesuai dengan topik ya di ngobrol ringan. Jadi kita akan mengeksplorasi ya semua potensi yang dimiliki oleh pegawai di lingkungan DPR. Nah kali ini Baraya Kang Asep ini, Dodi ini senang terkait dengan hobi di bidang semacam fotografi, video dan sebagainya ya. Nah, jadi kita bicara lebih lanjut ya. Dod, Kang Asep mau nanya, sejak kapan sih senang dengan dunia video, kemudian fotografi ya dan grafis itu sejak kapan sih? Kalau lamanya sih udah lama sih, Pak. Kita itu belajarnya dari 2007 saya udah senang, Pak. Wah, 2007 ya, berarti udah hampir 16 tahun ya. Iya, lu perjalanan yang panjang ya. Terus lanjut. Nah, di situ awalnya sih moto itu buat koleksi pribadi, Pak. Koleksi pribadi, iseng-iseng moto, terus belajar lagi sama teman-teman. Dulu saya punya teman-teman yang hobi moto. Sekarang mereka udah juara-juara, Pak, di tingkat nasional ataupun di daerah. Nah, saya yang nggak mau ikut kontes, Pak, karena menurut saya hanya untuk konsumsi pribadi aja gitu, Pak. Oke, jadi gini Baraya ya, Baraya Kang Asep ya, yang sudah melihat ya konten-konten di YouTube channelnya Kang Asep TV ya, di shot kan ada beberapa video foto hasil karya Dodi ini ya. Misalkan yang patung Soekarno, kemudian yang semangkok mie, kemudian juga yang Mas Dodi, yang patung terikat yang elemen estetika. Nah itu terkait dengan fotografi ya. Nah, Kang Asep punya juga video yang grafis ya, yang terkait dengan foto-foto karya dari Dodi ya. Silakan ya dilihat ya. Bagaimana indahnya foto-foto hasil karya dari Dodi ya. Silakan. Oke, ya sebenarnya kalau di fotografi itu ya ini mungkin setiap orang punya subjektif sendiri ya. Betul, Pak. Menurut Dodi nih, keindahan dari sebuah fotografi itu apa sih? Keindahan itu menurut saya mempunyai makna, Pak. Makna ya. Jadi foto itu mengandung makna. Kesan apa dan pesan apa yang disampaikan lewat foto itu. Jadi tidak hanya sekedar indah aja ya. Bukan hanya sekedar warnanya bagus atau bentuknya bagus, tapi apa pesan yang harus kita sampaikan, Pak. Gitu. Jadi dari segi foto aja kita kayak semangkok mie itu, Pak, kita menggambarkan wah ini ada maknanya gitu loh, Pak. Terus kita fotoin Soekarno, foto patung Bapak Soekarno di depan itu juga ada maknanya, Pak, sebenarnya. Itu menyampaikan sebuah pesan melalui sebuah foto, Pak. Ya, jadi begitu ya Baraya Kang Asep ya. Kang Asep berkolaborasi ya dengan Dodi ya. Dari foto yang dihasilkan Dodi ini, saya coba membuat puisinya ya, biar untuk memperjelas makna yang ingin disampaikan oleh Dodi tadi ya gitu ya. Betul, Pak. Semangkok mie tidak cukup
dengan apa Pak? Semangkok mie tidak cukup untuk membuat kenyang ya, Iya. tapi setumpuk buku belum cukup untuk semangkok mie sudah cukup membuat saya kenyang, tapi tapi setumpuk setumpuk buku, buku ya tidak membuat kita memahami dunia. Semangkok mie rebus cukup bagiku untuk menghilangkan laparku. Tapi setumpuk buku belum cukup bagiku untuk memahami dunia. Oke, selain dari fotografi ini, biasanya kan kita ada kepuasan ya kalau sudah menghasilkan karya. Biasanya suka ditaruh di mana sih Saya foto-fotonya? suka naruhnya di Instagram atau di story WhatsApp Pak. Oke, jadi Baraya Kang Asep ya. Nanti coba follow ya IG-nya Dodi ya, nanti ada ya di sini ya di layar nanti. Silakan ya kalau ingin melihat lebih jauh ya foto-foto jepretannya hasilnya Dodi ya. Oke, Dok. Kang Asep juga tahu sih sebenarnya. Dodi itu gak hanya di fotografi ya. Betul Pak. Ya kan termasuk di dunia kalau video ya, Video, editing Pak. ya. Video, Ya, editing. Sejak kapan sih kau sering dengan video? Ah, Duluan mana foto sama video? Sebenarnya bersamaan sih Oh, Pak. bersamaan. Ya, bersamaan. Kalau video saya nekunin itu dan mulai dari tahun 2010 sih Pak. Kalau 2010 video ya. Awal dari belajar otodidak juga sih Pak. Otodidak juga ya. Iya. Sama dengan foto saya juga belajar otodidak Pak. Iya. Jadi itu ya Baraya ya, kita jangan, yang penting kan niat dulu ya, kita Konsistensi, dengan konsistensi, minat terhadap sesuatu. Sekarang kan media belajar bisa dari mana aja ya, apalagi dengan teknologi, perkembangan teknologi sekarang bisa belajar di Google dan sebagainya. Nah, Kang Asep juga ya punya ya ternyata Dodi ini juga YouTuber juga. Nih ada nih alamat YouTube-nya ya kan. Nah, dan menariknya dia juga bisa loh Saudara Baraya bikin film pendek ya. Betul Pak. Ya, film pendek ya. Ya, sebelum bicara lebih lanjut ya, kita mengupas bagaimana proses pembuatan film pendek itu. Kita saksikan dulu ya salah satu film pendek dari karya Dodi ya. Baik Pak. Kerjakanlah pulang malam di sini rawan kejahatan. Iya. Oke ya, itu ya. Tadi Baraya udah nyaksikan film pendeknya. Coba cerita bagaimana sih bikin proses film itu? Film pendek itu kita bikin skrip dulu Pak, skrip alur cerita, terus saya pilih teman-teman yang mau Pak. Karena kalau teman-teman yang nggak mau, saya ribut di lapangan Pak. Jadi mereka yang mau, yang hobi, yang satu circle dengan saya ajak kumpul. Saya mau bikin film pendek nih, ini ceritanya. Kamu mau nggak? Oh, kalau mereka mau Pak, karena pada rata-rata itu suka tampil di depan kamera kan Pak. Nah, dari situ saya proses bikin skrip sendiri, proses shootnya saya sendiri, terus editingnya saya sendiri. Jadi merangkap semuanya Pak saya. Terus kalau mau rekamnya itu saya hanya punya kamera HP waktu itu Pak. Jadi nggak punya kamera bagus, hanya menggunakan kamera HP. Tapi angle-nya saya ambil berkali-kali. Jadi satu adegan itu bisa 15 kali take atau 20 kali take Pak. Iya, itu pengambilan gambar. Iya. Ya. Terus kalau pemeranan tokoh, kemampuan acting juga perlu juga ya betul, dari betul, Pak, kamu betul. ya, jangan sampai kelihatan tidak natural Iya, betul, gitu Pak. ya. Jadi teman-teman kalau misalnya actingnya agak kurang bagus, saya ulangi lagi. Makanya bikin film durasi 1 menit itu juga memakan waktu yang lama Pak. Ya, pengalaman nih, Dodi bikin film pendek yang 1 menit itu perlu berapa waktu? Kalau hitungan hari lah. Kalau hari enggak sih Enggak. Pak, cuman ya sekitar 3 jam lah Pak, 3 3 jam, jam. 2 jam, karena gerakannya berulang. Gerakan berulang dengan mengambil angle yang berbeda Pak. Ya kan, yang penting kan juga film pendek
yang dibuat tuh harus ada maknanya. Betul, sama Pak. seperti Ada kayak maknanya. fotografi Iya. ya, karena ada pesan yang ingin Betul. kita sampaikan ya. Betul, Pak. Itu yang terkait film ya. Termasuk juga syuting ya, bikin. Kalau klip itu termasuk video film pendek atau apa kategorinya? Tergantung sih Pak, kita mau filmnya itu seperti apa. Kalau Ya. misalnya durasinya hanya 1 sampai 5 menit itu film pendek Pak. Iya. Tapi kalau udah 1 jam itu termasuk film yang sudah panjang sih Iya. Pak menurut saya. Nah, kalau barang Kang Asep ya nonton lagu Untuk Wakilku ya. Nah itu kebetulan, nah Dodi juga yang bikinnya. Nah itu Betul, Pak. kategorinya apa tuh Dodi tuh? Itu video klip ya Pak. Ah, video klip Video ya. klip. Kebetulan itu bikinnya juga sebentar kan kita Ya. Pak, tapi banyak tag ya Pak ya. Ya. Bapak pun merasakan gimana saya mengambil angle-nya dari kiri ke kanan gitu kan Pak. Dan itu kita harus cari momen yang pas, terus angle yang pas gitu loh Pak. Jadi betul Dot ya, Kang Asep juga merasa agak sulit juga ya. Iya betul Pak. Terutama ketika menyamakan antara Video, musik ya dengan mimik wajah ya mimik Pak. wajah itu yang agak susah ya. Karena Iya, kan- betul, Pak. Karena gini, kesulitannya begini, karena kan kita nggak pakai earphone. Iya, kita nggak pakai earphone. Ya kan, Dengan kalau earphone kan pasti jelek, nggak Betul, mungkin Pak. dong, nggak kelihatan naturalnya. Jadi kita terpaksa dari kejauhan. Iya. Nah ini yang kadang ini agak pengaruh. Beda kalau di telinga, nah mungkin akan lebih. Tapi menurut hemat saya Pak, video kita itu sudah cukup bagus karena kita dengan gear yang seadanya. Ah, Dan itu pun gearnya yang nggak mahal-mahal ya Pak ya, tapi Iya. kita bisa menghasilkan kualitas yang bagus gitu iya Pak. ya kan. Ya jadi buat teman-teman jangan takut kalau nggak punya kamera, nggak punya alat-alat bantu atau gear yang bagus, cukup dengan kamera handphonemu aja kamu maksimalkan potensimu seperti yang disampaikan oleh tema Kang Asep, pasti akan menghasilkan suatu karya yang bagus. Iya, jadi begitu ya Baraya ya. Jadi di Kang Asep TV itu Kang Asep punya tim kreatifnya Iya. dua ya. Satu Indra Kecil Iya. ya, Firman, yang satu lagi ini Dodi ya, yang termasuk yang untuk Iya. cuak dan sebagainya gitu ya, termasuk gara-gara dasar bolong Iya, Pak, gitu benar, ya. benar. Kemudian juga pendeteksi kebohongan ya, gitu ya. Gimana sih, Dad, kepuasan apa sih Dad yang dirasakan ya ketika ya kita menekuni sesuatu yang kita inginkan ya. Ya. Sebenarnya gini Pak, ketika kita sudah mempunyai suatu hobi atau passion, kita Iya. akan melakukannya dengan totalitas Pak. Iya. Sama juga dengan lingkungan kerja kan Pak. Iya. Kalau kita sudah tidak merasa nyaman, apapun yang akan kita kerjakan terasa berat. Iya. Tapi karena ini adalah passion, karena passion kita, karena passion saya adalah seorang fotografi atau videografer, saya melakukannya malah sampai malam Pak, nggak terasa. Iya. Waktu itu nggak terasa. Jadi melakukannya dengan ikhlas, dengan dengan senang gitu loh Pak. Iya. Karena itu bagian dari passion dan saya melakukannya dengan gembira dan hati senang aja sih Pak. Apa sih yang ingin disampaikan ya ke Baraya Kang Asep ya, sesuai dengan dunia Dodi aja deh. Baik Pak, yang perlu saya sampaikan adalah jika kita menggeluti suatu dunia fotografi atau videografi, intinya adalah konsisten untuk terus belajar Pak. Ya. Karena menurut guru saya Anda tidak akan bisa kalau tidak terbiasa gitu Ya. Pak. Jadi kalau kita sudah terbiasa melakukannya walaupun itu otodidak, diasah terus pasti akan tajam Pak. Oke, ini mungkin selalu ada pertanyaan dari Baraya dari Baraya Kang Asep ini ya. Ketika kita udah berbicara hobi, berbicara kesenangan ya, selalu bicara ini biayanya besar Iya. apa enggak gitu kan, itu selalu ya kan. Karena kan identik namanya alat-alat videografi, kemudian juga fotografi itu kan mahal nih. Coba cerita pengalaman, apakah emang harus selalu mahal gitu? Tidak seharusnya ya Pak. Karena saya sendiri bikin konten itu menggunakan HP Pak. Iya. Menggunakan HP maupun dari foto saya maupun dari video-video yang saya tampilkan itu semuanya dari HP. Yang perlu adalah imajinasi kita menampilkan suatu kreativitas Pak. Itu ya, kata kuncinya itu kreativitas. Betul ya. Pak. Dan memang ya kreativitas itu kan sesuatu yang sebenarnya bisa kita olah ya, Betul, bisa kita olah ya. Yang penting kan kita konsisten ya. Betul Pak. Mungkin
ketika kita mencoba sesuatu mungkin di awal ya nggak bagus ya, mungkin dibilang jelek gitu ya, sama yang lainnya mesti dikritik ya. Ya, tapi yang penting kan kita harus tahan mental ya. Betul. Namanya juga proses ya. Betul. Ya. Saya dulu foto saya juga nggak bagus-bagus amat Pak. Juga video yang saya tampilkan juga editannya kasar. Saya dulu belajar Photoshop karena otodidak. Hasilnya juga amburadul Pak. Tapi karena kita selalu konsisten, selalu belajar, kemauan belajar itu yang perlu kita tanam Pak. Karena kalau tidak ada kemauan untuk belajar, hasilnya juga akan tetap amburadul Pak. Iya ya. Jadi ya itu ya Baraya, yang penting kan konsisten ya. Kita tentukan minat gitu ya, proses. Jadi, nah mungkin kadang kita belum tahu ya gitu ya, potensinya apa. Ya makanya harus banyak-banyak. Betul. Harus banyak-banyak coba aja gitu Pak, kan. Betul. Siapa tahu ya fotografi ya. Iya. Ternyata malah keasikan. Iya, keasikan malah jadi lebih bagus kan gitu ya. Atau ya musik tadi ya, terserah lah apapun yang Baraya ingin lakukan. Yang penting kan tadi kata kuncinya itu konsisten ya, kata kuncinya konsisten. Jadi sebelum mengakhiri bincang ringan ini ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ke Baraya Kang Asep ini nih, terutama kaum muda. Silakan Don. Saya sampaikan kepada teman-teman sejawat ya, kalau punya hobi mau foto atau video, yang penting adalah konsisten dan kreativitas kita Pak. Jangan takut masalah itu bagus atau tidak, yang penting kita tampilkan dulu sebisa kita dan terus belajar. Oke, terima kasih Don ya sudah menemani Kang Asep di Ngobrol Ringan. Jadi sebagai penutup sekali lagi Kang Asep sampaikan ya, wujudkan kebahagiaan Anda ya melalui dengan eksplorasi potensi ya. Karena kalau kita tidak mengeksplorasi potensi ya yang ada pada diri Anda, di Baraya semua, kan belum tentu kita ini potensinya di bidang apa. Nah, kita harus mencoba sampai nanti kita menemukan satu potensi yang emang benar-benar disukai, dan justru itu yang akan memberikan nilai lebih dan sebagainya ya. Dan yang terpenting itulah ketika kita sudah mampu mewujudkan ya apa yang kita inginkan ya, dengan potensi tersebut, insya Allah Baraya akan bahagia. Apalagi yang kita ingin capai ya di kehidupan ini selain kebahagiaan. Terima kasih. Kita ketemu lagi di Ngobrol Ringan Kang Asep bersama Baraya yang lain.